varian Omikron yang pertama kali ditemukan. Virus COVID-19 varian Omikron yang pertama kali terdeteksi di Afrika Selatan. Jumlah kasus COVID-19 di Indonesia terus bertambah. Dan sementara itu ada penambahan 9 warga Jawa Barat terpapar COVID-19 varian Omikron yang dirawat di RSUD. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami di podcast KWN bersama kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Reni Riantika dan teman-teman saya ada Muhammad Ilham, ada Hufnatul Selvia, ada Alia Sira, ada Cahfias, dan juga ada Mas Robi. Oke, baik. Di sini kita akan membicarakan tentang COVID. Nah, penanganan dan pencegahannya. Kita akan ngobrol tentang apa itu COVID dan lain sebagainya. Pada saat ini, kasus COVID di Indonesia itu melonjak lagi. Tahun kemarin itu udah pernah menurun ya, tetapi ternyata melonjak lagi nih sampai sudah 1054 kasus. Dan ternyata kasus COVID ini bukan dari virus saja, tapi ada virus mutasinya, yaitu virus Omikron. Nah, menurut kalian apa sih penyebabnya kenapa kasus COVID di Indonesia ini tuh melonjak lagi gitu? Coba boleh deh dari kalian salah satu, atau Muhammad Ilham duluan. Mas Ilham, silahkan. Terima kasih atas waktunya. Jadi menurut saya ya ini ya, pandangan saya selama ini tuh bahwa kasus COVID-19 ini melonjak ini karena masyarakat yang tidak patuh sama peraturan yang pemerintah buat. Jadi masih pada menyepelekan tentang kasus COVID ini. Menurut itu seperti itu. Realita aja sih. Oke, boleh yang lain. Gimana sih menurut, coba Mbak Selvia duluan deh. Silakan. Mungkin kalau dari saya pribadi, itu karena peningkatan kasus kalau dilihat di setiap event libur. Itu. Iya, jadi setiap ada event COVID-nya melonjak seperti itu ya. Nah, menurut Mbak Ali gimana? Kalau menurut aku, yang aku lihat belakangan ini itu dari pelaku perjalanan luar negeri yang dia habis melakukan perjalanan ke luar negeri terus masuk ke Indonesia dan dia membawa varian virus itu tadi, dan dari kitanya itu masih membuka pintu masuknya, jadi sangat berpotensi buat masuknya virus itu lebih besar gitu. Oke, terima kasih. Menurut ini ada Cahfias atau Mas Robi duluan ya? Kalau misalnya penyebabnya dari kita sendiri karena kemarin habis ada tahun baru mungkin penyebabkan kerumunan di tahun baru itu pasti banyak ya, jadi ya penularan jadi lebih banyak lagi. Kita kan nggak tahu ada orang yang terkena tapi justru itu tahun baru kan, atau berkumpul dengan orang-orang yang sehat gitu, jadi bisa menularkan. Juga kesadaran diri seseorang itu kurang sih, masyarakat kurang akan kesadaran diri untuk menjaga atau mencegah penularan gitu ya. Harusnya jangan membuat kerumunan atau kita harus menghindarinya gitu. Menurut saya segitu. Oke, terima kasih Mbak Cahfias. Kalau menurut Mas Robi nih, sebabnya kenapa kasus COVID ini melonjak? Padahal kan kemarin sudah mulai turun, nah malah sekarang melonjak lagi. Apa sih gitu? Coba menurutnya Mas Robi. Silakan Mas. Penyebabnya karena masyarakat tidak menuruti aturan dan lain sebagainya. Begitulah kira-kira. Oke, jadi kebanyakan dari kita sependapat ya, dari masyarakatnya itu sendiri malah. Menurut kalian pemerintahnya itu gimana sih dalam penanganannya? Kemarin berita dari Kemenkes itu menyiapkan 4 strategi. Nah, 4 strategi ada vaksinasi, dan ada PPKM, ada
penerapan protokol kesehatan dan juga isolasi mandiri bagi yang sudah terkena COVID ini. Menurut kalian bagaimana strategi ini dijalankan di Indonesia itu apakah sudah lancar atau masih banyak kendala nih? Seperti apa? Boleh? Oke, kalau menurut saya ya, untuk strategi yang di PPKM ini yang terutama, bahwasanya kita tahu semua masyarakat pun juga butuh makan, juga butuh harus melanjutkan kehidupannya gitu loh. Jadi sebaiknya itu pemerintah harus memaksimalkan gimana sih PPKM ini agar berjalan tetapi masyarakatnya tetap bisa hidup dengan sejahtera gitu. Misal contoh dari pemerintah memberikan bantuan sosial atau bantuan-bantuan yang lain loh, sehingga masyarakat pun walaupun adanya PPKM tetap bisa melanjutkan kehidupan seperti itu. Oke nih, kita bicara soal vaksin. Apakah vaksin di Indonesia tuh kan udah diwajibkan tuh? Apakah sudah merata atau belum nih? Silahkan pendapat kalian gimana? Menurut kalian, vaksin ini sudah merata atau belum? Oke, kalau di daerah saya sih kebetulan sudah merata ya. Dan tinggal untuk vaksin boosternya ini yang katanya akan diberi gratis oleh Bapak Presiden kita ya. Nah, mungkin sebagian besar dari pemerataan vaksin ini udah ya. Nah, mengenai vaksin booster, gimana sih? Apa sih itu? Mungkin ada yang belum tahu nih. Vaksin booster itu apa? Kalian bisa jelasin nggak apa itu vaksin booster? Dan mungkin sedikit itu informasinya apa, vaksin booster itu apa gitu. Dari kalian nih, yang bisa jelasin silahkan. Kalau menurut saya, vaksin booster itu kan vaksin setelah kita melakukan dosis pertama dan dosis kedua. Nah, itu karena ada kayak mulai mutasi dari virus-virus sebelumnya. Jadi untuk memperkebal imun kita, jadi kita diberikan vaksin booster. Jadi untuk menangkal virus-virus yang baru juga. Setahu saya begitu. Oke, jadi vaksin booster itu ibaratnya kayak vaksin ketiga gitu ya. Kan kita udah vaksin pertama, kedua, dan ketiga gitu ya. Oke, nah dari vaksin aja mungkin udah strateginya udah bisa nih, udah masyarakat. Tapi ada nggak sih masyarakat yang bilang, aku vaksin karena administrasi gitu kan? Maksudnya nggak karena ada COVID gitu loh. Menurut kalian gimana nih? Sebenarnya itu sangat lucu juga ya itu. Vaksin bukan karena kesadaran diri sendiri tapi karena administratif. Tapi ya gimana lagi, sebenarnya kalau vaksin sendiri menurut saya itu hak kewajiban dari warga masyarakat gitu. Hak dari masyarakat sendiri bahwa semua masyarakat tuh berhak mendapatkan vaksin. Bisa mendapatkan vaksin gitu ya? Udah kan gratis. Mungkin dari masyarakatnya itu sendiri lucu tadi kan, aku vaksin karena misalnya ingin ngelamar kerja atau yang lainnya gitu kan, Kak. Memang kebijakan pemerintah itu vaksin memang harus dilakukan agar kayak strategi untuk pencegahan COVID itu sendiri kan, padahal tujuannya gitu. Oke, dari kebijakan pemerintah kalau di daerah kalian gimana mengenai COVID ini? Apakah pencegahannya beda-beda atau sama gitu loh? Kalau di tempatku kan kayak di desa ya, namanya desa itu kan COVID itu udah kayak seperti penyakit biasa gitu, udah kayak musiman gitu kan. Kalau di tempat kalian apakah masih kayak protokol kesehatan masih dijalanin, kayak PPKM atau orang yang terkena COVID ini masih isolasi mandiri atau bebas gitu? Di daerah kalian gimana nih? Ya, Di daerah saya desa juga ya Mbak. Di daerah saya juga desa. Kalau misalnya cara pencegahannya mungkin ya memang seluruh masyarakat diwajibkan untuk vaksin dan itu gratis juga, tidak dipungut biaya sepeser pun. Lalu untuk pencegahannya biasanya cuma diperingati ya untuk saling menjaga diri sendiri walaupun itu sudah termasuk seperti
virus biasa di desa saya ya. Tapi warga sekitar di desa saya itu sudah dikasih materi seperti walaupun sudah dianggap virus biasa, tapi kita harus tetap waspada gitu. Menjaga diri sendiri, jangan berkerumun dan harus bisa mengontrol diri untuk tidak berbuat sesuatu yang dapat menularkan atau ada yang sudah tertular terus menularkan ke yang lain begitu di desa saya. Iya, Mbak, mungkin masih ya dalam pencegahannya gitu ya. Di daerah yang lain gimana? Atau masih atau emang udah bebas gitu? Kalau dari daerah saya sendiri mungkin karena orang Madura ngeyel-ngeyel ya. Nah, jadi kalau vaksin itu kalau nggak dapat beras dia nggak bakal vaksin gitu loh. Dan kalau menurut ini bupatinya itu pencegahannya dengan cara ya tetap mematuhi protokol, terus kalau biasanya tuh kalau jam 8 di tempat umum itu udah lampunya udah dimatiin semua sama bupati gitu. Mungkin edukasi ya yang kurang, makanya banyak masyarakat yang nggak percaya adanya COVID itu. Menurut kalian cara terbaik yang bisa pemerintah atau mungkin orang-orang umum atau orang-orang yang dianggap sebagai ketua atau yang paling tua di suatu daerah itu gimana caranya untuk mengedukasikan kepada masyarakat untuk mengenai COVID ini gitu. Nah, gimana nih? Ya kembali lagi sih peran pemerintah dan peran-peran yang masyarakat yang memiliki power di sini, dalam artian harus memberi teladan yang baik itu kepada masyarakatnya. Orang-orang yang memiliki follower banyak, yang seperti influencer, kenyataannya pun malah ternyata pandemi gini masih bisa seenaknya keluar masuk ke luar negeri itu atau gimana itu nggak tahu. Jadinya Iya benar. ya kan suatu pandangan yang harusnya dijadikan teladan ternyata malah. Oke, benar. Mengenai kayak orang-orang yang pelaku liburan yang ke luar negeri itu berarti kita kembali lagi ke yang tadi nih, kasus COVID Omikron nih. Nah, kasus COVID Omikron ini ternyata udah banyak, sekitar 600-an lebih udah ada di Indonesia. Itu kan akibatnya kebanyakan itu dibawa dari orang-orang yang liburan ke luar negeri terus ke Indonesia ternyata bawa virus itu gitu. Gimana sih kebijakan pemerintah yang masih kayak meloloskan gitu untuk pergi ke mana, ke luar negeri, walaupun memang pemerintah udah kayak orang yang dari luar negeri itu harus karantina tuh, karantinanya yang pertama kan 3 hari, ternyata sekarang 14 hari sambil melonjaknya kasus ini gitu ya. Kalau yang saya baca dari kompas.com itu Satuan Satgas COVID-19 berupa melakukan langkah antisipasi terhadap kemungkinan kenaikan kasus itu akan lebih banyak lagi, apalagi di daerah-daerah yang tertentu gitu, karena ada kata Mas Ilham tadi masuk Indonesia gitu, terus pasca periode libur Nataru, gitu, dan adanya COVID-19 varian Omikron. Kalau saya mau menambahkan itu kebijakannya itu kayak masih belum konsisten. Jadi sekitar seminggu yang lalu itu dijalankan kebijakan kayak menutup sementara pintu masuknya dari 14 negara itu udah ditutup di Indonesia. Terus habis itu seminggu setelahnya itu udah dibuka lagi. Entah kenapa itu jadi kan melonggarkan pintu masuk di RI gitu. Jadi untuk masuknya Omikron, terus orang dari luar itu membawa Omikron itu jadi banyak. Jadi makanya sekarang itu jadi terjadi lonjakan kasus itu. Peran-peran dari Gimana, masyarakat, peran-peran dari masyarakat dan pemerintah harusnya
kedua ini harus saling bersinergi ya, agar menjadi apa ya, biar untuk pandemi ini tuh bisa lewat dengan cepat itu. Ya, benar. Dari kan varian COVID ini kan ada sebelum Omikron itu ternyata ada varian Delta ya. Kalian pernah dengar kan? Itu yang membuat lonjakan kasus di Indonesia itu malah tinggi. Juga dalam efeknya itu ternyata lebih berat daripada COVID sebelumnya. Tapi menurut para ahli di sini, virus Omikron ini ternyata nggak separah virus Delta itu, masih ringan katanya. Dan mungkin lonjakan kasus ini akan terjadi lagi tuh di bulan Februari. Nah, mungkin itu tadi ya peran-peran dari pemerintah dan juga masyarakatnya juga ya yang harus bisa bersinergi untuk pencegahan, untuk penanganan COVID di sini kan. COVID-19 biar nggak kasusnya itu melonjak lebih tinggi lagi gitu ya. Harus ada dua, ya harus kuat lah istilahnya, kita kan Indonesia gitu kan, harus persatuan. Oke, mungkin ada yang mau ditambahin dari teman-teman? Ada nggak nih mungkin pesan atau kesannya untuk orang Indonesia atau pemerintah sendiri gitu, nah dalam penanganan dan pencegahan COVID di Indonesia ini gimana gitu? Mungkin ada pesan-pesan yang masih terpendam, silahkan dikeluarkan di sini, nggak apa-apa. Saya mau memberikan sedikit tambahan. Saya cuma ingin apa ya, untuk mempertegas kebijakan aja sih. Sebelumnya kan cuma hanya himbauan aja kan ya. Jadi setelah kasus ini melonjak, baru kita kayak terburu-buru buat melakukan penanganan. Jadi jangan ngeremehin dulu lah. Coba mempersiapkan pencegahannya sebelum ada kasus. Jadi kita nggak kayak semerawut itu apa ya? Kacau gitu. Lebih tertata kacau lagi. Benar-benar. Yang lain gimana nih? Nih, Mbak Caca, Mbak Capias masih ada? Ya, kalau saya mau nambahin aja mungkin bagi pemerintah. Oh mungkin iya, boleh. pemerintah yang untuk meningkatkan kinerjanya ya untuk pencegahan melonjaknya COVID ini, pemerintah harus cari cara agar dengan cara pencegahan, namun di sisi pendidikan anak-anak tetap bisa sekolah walaupun itu daring atau di sesi seperti yang sudah dilakukan sebelumnya. Bagi para pekerja juga agar pencegahan, namun juga dapat juga mencari pekerjaan dan tidak susah kerja, dan bagi yang lain-lain agar tidak memikir pemerintah itu kinerjanya kurang atau tidak mengurusi pelonjakan ini COVID ini. Terus bagi masyarakat mungkin dinaikkan lagi kesadaran dirinya untuk patuh ke pemerintah, dan peraturan protokol kesehatan juga kita harus sadar diri gitu. Walaupun sudah berkurang ataupun melonjak, kita tetap harus melakukan protokol kesehatan dengan baik dan benar agar tidak melonjak lagi. Oke, iya Mbak, betul sekali. Jadi harus dari pemerintahnya yang harus bersikap tegas ya dalam bukan hanya himbauan aja, tapi emang udah ditegasin itu peraturan bukan himbauan, dan juga masyarakat dari kesadaran dirinya itu mengenai COVID ini biar nggak kasusnya melonjak lagi gitu ya. Oke, mungkin dari teman-teman. Kalau dari saya, menurut saya sih, saya yakin pemerintah itu juga udah berusaha sekuat tenaga untuk melindungi masyarakatnya. Mungkin masyarakatnya perlu mematuhi kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Itu Mbak Reni. Saya no komen aja. Komen. Oke, mungkin itu aja ya yang udah kita bahas dari awal. Mungkin seru juga ya kalau misalnya kita mau ngobrol lagi lebih jauh lagi, pasti masih banyak tuh isu-isu yang tentang
pencegahan dan penanganan COVID di Indonesia. Tapi denger-denger nih, nanti, tapi nggak tahu juga ya, mungkin dari yang tadi kita bahas dari pemerintah dan masyarakatnya itu sendiri harus bersinergi. Tapi kemarin ada berita tentang pandemi ini bisa jadi endemik gitu. Mungkin virus ini mungkin jadi nggak pandemi lagi, kayak udah virus musiman kayak gitu. Ya, kita doakan semoga pandemi di Indonesia ini, kasus COVID di Indonesia ini semoga menurun lagi, dan mungkin kita kan masih mahasiswa nih. Nah, mungkin bisa nggak kuliahnya offline gitu ya. Kita berdoa aja yang terbaik buat negeri kita ini. Oke, terima kasih teman-teman atas waktu dan kesempatannya untuk hadir. Di sini kita kelompok 4. Semoga apa yang kita bicarakan ini banyak manfaatnya ya, banyak bermanfaat untuk orang lain dan untuk kita sendiri khususnya. Oke, itu saja dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.